Jadi kita kasih airnya supaya pas nanti kita masukin ke dalam itu, ke dalam kolam, dia tidak aur-auran teman-teman. Halo guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Pagi ini gua mau kasih konten gimana caranya bikin tutorial filter semi undergravel buat burayak ataupun buat ikan gapi. Jadi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama di sini gue sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk membuat filter tersebut. Terutama ini ya, yang penting adalah tempatnya dulu. Di sini bisa kita pakai kotak yang kecil atau itu tergantung kebutuhan ya. Karena di sini kolam gua tingginya cuma 30 cm, jadi gua itu bikin yang agak pendek kan ya. Jadi kalau terlalu tinggi ntar filternya nggak masuk, malah percuma. Jadi gue bikin yang kecil. Pertama-tama kita butuhkan ini dulu. Kedua, kita pakai pipa yang udah kita bolong-bolongin ya. Nah, dan ini jelas ya. Nah, pipa yang udah kita bolong-bolongin dan kita sekat dengan tusuk gigi ataupun lidi. Oke, karena gua kemarin bikin ini nggak rapi ya, yang penting bolong-bolong ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah pipa aluminium. Ini di toko bangunan ada, tapi karena gue memanfaatkan barang yang ada, jadi gue pakai pipa aluminium bekas antena. Tapi ini yang tipis ya, kalau dapat agak tebelan, jadi supaya berat ya. Nah, yang kedua kita pakai selang aerator dan air stone ya. Ini batu buat air nih di dalam ya, supaya dia ada pemberatnya. Kalau seandainya nggak pakai ini, takutnya selangnya ini terbang ke atas kalau kalau udah dinyalain aerator. Berikutnya kita pakai ini karang jahe, karang yang udah mati, yang pecah-pecah. Karena ini nggak terlalu halus, jadi nggak apa-apa, sama aja. Yang penting karang jahe ya, supaya ada pori-pori udara, pori-pori air bisa masuk ke dalam ini. Yang berikutnya pakai pasir malang ya, yang kasar ya teman-teman, yang kasar. Jadi di sini karena ini bekas akuarium gua yang dulu, ini pasir malangnya sudah bercampur dengan batu. Nah, kalau teman-teman bisa menyediakan batu yang gede-gede, nah lebih baik lagi. Tapi karena di sini gua memanfaatkan barang yang ada, jadi ini gua pakai batu yang kali ini yang kecil-kecil. Sama aja sih sebenarnya, pada fungsinya dia supaya tidak padat aja. Jadi kita langsung lanjut cara pembuatannya gimana. Di sini gua sudah menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama harus kita lakuin adalah kita pasang pipa ini dengan lidi ya. Jadi kenapa pakai lidi? Supaya air stone ini pas kita masukin, dia tidak langsung menyentuh ke dalam bagian ini. Karena untuk fungsi bagian ini supaya sirkulasi airnya bisa lancar ya. Dan kalau seandainya aeratornya masuk ke dalam sini, jadi nanti pasirnya bakal buyar. Jadi fungsi lidi tersebut itu sebagai sekatan ya, supaya tidak masuk. Nah, kita langsung lanjut lagi. Setelah itu kita tumpukin karang jahenya sebanyak mungkin agar pipa ini bisa berdiri ya. Nah,
kita kasih space juga supaya nanti pas penaburan pasirnya bisa maksimal. Jadi karena gua nggak punya batu, jadi gua langsung pakai karung jahe aja buat rongga-rongga yang di sini. Nah, intinya supaya dia berdiri aja. Nah, jadi langkah berikutnya kita pakai pasir dan batu ini ya, supaya maksimal. Jadi buat teman-teman kalau mau ngikutin cara ini silahkan ya. Kita isi sepadat mungkin. Usahakan dia tegak berdiri ya teman-teman. Oke, jadi setelah pasirnya sudah full gini, usahakan sebelum kita masukin ke dalam kolam, kita kasih air dulu supaya pasirnya nanti pas kita masukin ke dalam kolam tidak aur-auran ya. Ini udah beres, waktunya kita masukin batunya ini dan pipanya ini kita masukin ke dalam sini. Dan kita masukin pipa ke dalam ya. Jadi sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita kasih airnya dulu. Jadi kita kasih airnya supaya pas nanti kita masukin ke dalam itu, ke dalam kolam, dia tidak aur-auran teman-teman. Jadi dia sudah berat duluan ya. Kita lihat ini sampai penuh ya. Oke, airnya sudah penuh. Karena di sini gue pakai medianya kolam dan kolamnya pendek, jadi gue pakai tupperware-nya yang kecil ya, bukan tupperware ini siapa nih? Yang kecil. Jadi kita langsung masukin aja ke dalam air. Nah, supaya tidak auran. Jadi kenapa kita langsung pakai air supaya tidak auran kayak gini nih teman-teman. Nah, langsung aja kita masukin. Oke, gua harap ini berhasil ya. Ini bisa kita taruh di pinggir, bisa taruh di tengah. Sekarang kita nyalain aeratornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman begini teman-teman. Untuk airnya sendiri karena kolamnya kecil, pendek, jadi dia sepas-pasnya ya. Kayaknya gue harus tambah air sedikit lagi. Berhubung medianya gue pakai media kolam, bukan tank atau akuarium, jadi pada dasarnya teorinya sama aja ya teman-teman. Filternya berhasil dan berfungsi dengan baik. Karena ini nggak begitu jelas, jadi gue minta maaf dan semoga kalian pada paham semua ya teman-teman. Jadi pada dasarnya teori kita ini berhasil ya teman-teman untuk bikin filter semi undergravelnya. Jadi karena gua nggak punya media tank, gua harap ini udah cukup jelas ya cara pembuatannya. Kalau untuk fungsinya semoga bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman.
Oke, palingan segitu aja video yang gue bikin. Semoga mengerti, semoga berhasil, dan dukung terus channel gue ini dengan klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin berikutnya ada di notifikasi kalian. Salam gue, peace. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.